Nah, selanjutnya apakah bisa untuk ngeprint stroke? Ya, print stroke ya. Jadi jawabannya adalah bisa, tapi kita tetap ngeprintnya nanti harus dari aplikasi yang Peripack ini. Di sini saya akan mencontohkan satu aplikasi kasir, yaitu Kasir ya. Untuk aplikasi lainnya mungkin bisa menyesuaikan apakah sama nanti outputnya sama aplikasi yang Kasir ini. Jadi bisa jadi juga enggak ya. Di sini aku udah download aplikasi Kasir, kita buka. Kita akan coba untuk transaksi ya. Nah, di sini aku udah masukin 2 produk aja. Ini untuk contoh aja. Ini sama ini gitu. Nanti totalnya segini. Bayar kita pakai tunai aja. Misal uangnya itu 100.000. Kemudian kita ke cetak struk ya. Untuk cetak struk ini nggak bisa, karena untuk cetak struk itu biasanya yang bisa secara direct langsung dihubungkan ke printernya, dan ini tuh harus pakai aplikasinya ini. Nah, jadi di sini kita pilih yang kirim struk. Kemudian nanti tampilannya akan jadi seperti ini kan. Kita oper lah ke aplikasi Peripack. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, langsung aja kita pilih. Kita sambungin dulu. Nah, nanti kurang lebih kayak gini. Di sini aku pakai kertas stiker ya. Nah, ini stiker. Jadi bisa ditempel. Kalau kalian ngeprintnya pakai kertas struk yang kayak di Indomaret dan lain-lain, kertas struk biasa itu hasil printingannya akan jauh lebih bagus daripada pakai kertas stiker seperti ini. Jadi dia lebih ngeblok gitu. Tapi karena aku nggak punya, jadi aku ngeprintnya pakai kertas stiker aja, dan ini hasilnya masih bagus, masih jelas gitu. Nah, seperti ini. Oke, kurang lebih kalau kita mau cetak stiker itu caranya kayak gitu. Kalian bisa mengakali dengan cara-cara kalian juga, tapi kalau dari aku sendiri caranya seperti itu kurang lebih. Untuk aplikasi lainnya kalian bisa menyesuaikan, tapi dulu aku pernah pakai nyoba gitu untuk ngeprint dari Gobis kalau nggak salah. Tapi itu udah lama banget, sekarang aku udah nggak pakai lagi. Itu nggak bisa, tapi nggak tahu ya kalau untuk sekarang. Kalian bisa coba-coba. Oke. Nah, selanjutnya, apakah printer ini bisa untuk ngeprint resi? Tentu aja bisa ya jawabannya. Aku akan mencontohkan untuk print resi dari Shopee. Di sini aku menggunakan aplikasi Yandex. Kita masuk ke seller Shopee ya. Dan di sini ada satu pesanan yang belum dicetak. Kita langsung aja cetak. Ya, cetak. Kemudian kita cetak resinya. Unduh. Nah, ini udah bentuk PDF. Nah, di sini aku udah konekin langsung, tapi kalau belum nanti kalian bisa pilih ke yang printer ini ya. Nah, kalau kita mau nyetak resi langsung dicetak itu bisa. Nanti hasilnya kayak video yang tadi. Tapi kalau kalian mau yang lebih jelas lagi, dan ini adalah cara yang aku pakai selama ini biar lebih jelas. Caranya adalah di sini ada untuk motong. Kita potong sampai informasi yang penting-penting aja untuk ditempel di resi. Kemudian kita balik seperti ini dan kita sesuaikan dengan marginnya. Nah, ini nanti hasilnya akan jauh lebih besar. Kemudian langsung aja di print. Nah, kalau belum connect tinggal dikonekin, kalau udah connect ya tinggal print aja. Oke, sekarang kita tinggal klik print. Nah, kurang lebih nanti hasil printannya kayak gini ya. Jadi ini udah jelas banget dan udah oke banget lah menurut aku. Kemudian bandingkan dengan yang kita cetak langsung tadi. Hasilnya masih lebih oke yang ini kan, yang diedit.
hasil printnya bisa tahan berapa lama. Nah, ini itu relatif ya, tapi aku akan menjelaskan berdasarkan pengalaman aku pribadi gitu ya. Jadi bisa jadi ini terjadi sama teman-teman semua, bisa jadi juga enggak gitu. Jadi untuk faktor-faktornya itu apa aja? Yang pertama itu adalah jenis kertasnya. Aku nggak bisa mendeskripsikan jenis kertas yang seperti apa. Yang jelas itu ada kertas yang emang kalau kita ngeprint itu bisa tahan lama. Ada juga kertas yang saat kita print itu nggak bertahan lama atau kualitasnya itu kurang baik gitu ya. Atau saat kita baru ngeprint pun itu ada output yang saat kita print secara bersamaan tapi dengan kertas yang berbeda. Itu bisa jadi kertas dari penjual A itu hasil printannya tebal, sedangkan dari penjual B itu hasil printannya tipis atau samar-samar gitu. Kemudian yang kedua itu ada kondisi printer itu sendiri. Kondisinya gimana? Baterainya lagi low, lagi setengah, atau baterainya full. Kalau dari aku sendiri itu sebisa mungkin harus masih full, jadi hasil printannya nanti juga masih tebal dan bagus, jelas gitu. Sedangkan kalau saat baterainya low atau lemah, itu biasanya mempengaruhi hasil printan juga. Hasilnya nanti akan lebih samar-samar dan kurang jelas gitu. Jadi usahain kalau pas ngeprint ya kondisi baterainya masih full aja. Yang ketiga, amankan dari air. Sebenarnya ini aku kurang paham juga sih, tapi aku sekali lagi di sini aku pernah mengalami dan itu adalah sebuah pengalaman saya yang mungkin nggak akan terjadi lagi gitu ya. Jadi pernah pada suatu hari itu aku ngeprint resi paket. Saat itu aku ngeprint pagi gitu masih bagus. Kemudian siangnya tapi di pick up sama ekspedisi. Kemudian pas mau diinput tuh tulisannya hilang. Jadi kembali lagi ke putih bersih gitu. Dan itu penyebabnya adalah karena terkena hujan. Saat itu tuh lagi musim hujan dan paketnya tuh agak kehujanan walaupun nggak basah kuyup tapi ketetesan dikit-dikit gitulah. Dan itu menyebabkan tulisannya itu jadi hilang dan akhirnya barangnya dikembalikan lagi ke aku dan aku periksa lagi. Jadi aku ulang dari awal ini isinya apa gitu. Dan ya gitulah, tulisannya hilang karena kena air. Tapi ini juga relatif ya, bisa jadi karena jenis kertasnya yang kurang bagus. Bisa jadi kan? Kemudian yang selanjutnya, jangan diisolasi ya. Sebisa mungkin kalau kalian pakai printer ini, itu jangan diisolasi. Ini berdasarkan pengalaman aku pribadi juga. Jadi karena aku ngeprintnya itu pakai kertas struk yang biasa gitu, untuk nempelin ke paket otomatis kita kan harus melakban ya, mengisolasi. Jadi aku tutupin gitu pakai isolasi. Dan setelah beberapa lama, nggak sampai sehari kok, paling cuma beberapa menit atau beberapa jam gitu, hasil cetakannya udah berangsur memudar dan akhirnya putih bersih kembali. Itulah mengapa saya pindah ke kertas stiker, jadi tinggal ditempel doang gitu. Jadi kalau hasil printnya itu dari awal udah bagus, itu akan bertahan sangat lama. Ini adalah salah satu contoh barang atau paket yang diretur sama customer. Dan ini adalah resi yang dicetak 2 bulan yang lalu. Dan sampai sekarang itu masih terlihat jelas seperti ini, yang atas ini. Tapi kalau dari awal hasil printannya itu udah kurang jelas, otomatis umurnya itu juga lebih pendek lagi. Jadi kembali lagi ke faktor-faktor yang aku jelasin sebelumnya tadi. Kalau udah aman dari itu semua, maka ketahanan hasil cetaknya itu juga akan lebih panjang lagi, oke? Nah oke, jadi itulah tadi video dari aku setelah penggunaan 1 tahun printer ini. Dan sampai saat ini juga masih aku pakai setiap hari untuk ngeprint kurang lebih ya tadi 2 meteran. Kemudian untuk fungsinya sendiri, ini bisa untuk banyak fungsi atau multifungsi. Kita bisa ngeprint resi, bisa ngeprint stroke, kemudian bisa ngeprint gambar juga. Menurut aku udah oke banget dan berguna bagi yang emang butuh gitu ya. Tapi kalau yang nggak butuh ya kurang berguna sih.
Tapi kalau buat aku sendiri sebagai seller itu berguna banget, terutama kalau aku sendiri itu untuk ngeprint resi. Kalau untuk yang lain-lainnya sih aku nggak begitu butuh ya. Nah, sekian video dari aku. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!